Jadi hari ini kita akan bahas materi tentang stop bullying. Sebelum ke materi, ini ada aku menjagamu, kamu menjagaku. Itu adalah tema dari materi kita kali ini. Kalau ibu bilang stop bullying, kalian jawab aku menjagamu, kamu menjagaku. Gitu ya. Stop bullying, aku menjagamu, aku menjagaku. Sekali lagi tapi pertanyaannya tuh di tangan. Stop bullying, aku menjagamu, kamu menjagaku. Oke. Ada yang tahu apa sih bullying itu? Pernah dengar nggak? Nah, apa bullying? Pembulian. Pembulian. Yang kayak gimana pembuliannya? Penghinaan. Penghinaan. Terus apa lagi? Penyiksaan. Gitu. Terus apa lagi? Pengejekan. Terus apa lagi? Bullying. Krik krik krik. Yang disebutin sama teman-teman kalian itu ya. Coba ibu tanya dulu, di sini ada yang pernah jadi korban bullying? Ya. Pernah? Ada yang pernah membuli? Ada? Semoga tidak ya. Nah, ini adalah pengertian dari bullying. Bullying itu berarti perilaku penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh satu atau kelompok yang lebih kuat. Bullying bertujuan untuk menyakiti orang lain secara terus-menerus. Itu ya, bullying itu penindasan betul. Tadi ada penyiksaan betul juga. Dilakukan terus-menerus dan tidak ada kebaikannya, melainkan hanya untuk menyakiti orang lain. Nih, ibu mau tanya, siapa yang kira-kira bisa jadi korban bullying? Siapa ya yang bisa jadi korban bullying? Kamu bisa? Bisa. Siswa dengan siswa lagi, siswa ke guru, guru ke siswa, atau pokoknya mas sama teman-teman kalian. Siapa saja bisa jadi korban bullying. Lalu di mana bullying bisa terjadi? Di sekolah, terus di rumah, di mana-mana. Ya, kalau udah kerja di lingkungan kerja pun bisa terjadi bullying. Nah, ini penyebab bullying yang pertama, power atau dominasi. Maksudnya, kalau misalkan ada satu orang yang merasa dia kuat, nah kadang suka kelebihan merasa kuatnya teh, merasa bisa menindas orang lain, itu karena power atau dominasi. Kemudian penyebab bullying juga ada karena perbedaan. Di Indonesia perbedaan ada banyak, apa saja? Kulit, terus suku, agama, bahasa. Desri sama Septian beda nggak? Apa bedanya? Jenis kelamin. Desri perempuan, Septian itu juga bisa jadi penyebab bullying. Misalkan perempuan mah dianggap lemah, jadi laki-laki membuli perempuan, itu bisa loh. Hati-hati ya. Terus ini popularitas atau status sosial. Status sosial itu kayak ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, biasanya yang kaya menindas ya miskin. Itu bisa jadi penyebab bullying. Terus ada juga balas dendam. Misalkan gini, Rehan suka sama cantik sama cantika. Tapi Anda juga suka sama cantik. Salah satu dari kalian dekat. Nah, satunya lagi nggak terima jadi balas dendam. Itu juga bisa jadi penyebab bullying. Boleh. Terus ini juga masalah psikologis. Tahu masalah psikologis? Pernah dengar stres kan? Nah, itu salah satu masalah psikologis bisa dijadikan alasan untuk bullying. Terus mudahnya cyberbullying. Punya TikTok? Punya. Punya Instagram? Punya. Punya Facebook? Punya. Punya Twitter? Punya. Pokoknya mah ada yang punya, ada yang enggak. Pernah lihat komentar orang lain? Pernah. Ada yang menghujat? Ada. Itu kan termasuk cyberbullying. Jadi membuli lewat media sosial. Gampang banget, tinggal ketik-ketik itu juga boleh ya. Tapi jadi penyebab bullying paling besar sekarang. Nah, bentuk bullying itu ada
ya, atau gimana pun itu termasuk bullying fisik. Bullying emosional, kayak gimana bullying emosional? Kata-katain. Nah, si ini mah gitu, si ini mah karena warna kulitnya misalkan ya, karena bentuk badannya itu nggak boleh, itu termasuk bullying emosional. Karena orang yang dibully jadi sakit hati, jadi rendah diri, jadi nggak percaya sama dirinya sendiri. Nah ini tipe-tipe bullying. Yang pertama fisik tadi ya, kayak misalkan jekuk gitu, itu fisik kita sakit ya. Terus verbal, kalau verbal itu ya gitu tadi diolok-olok, dikata-katain. Kayak pernah lihat apa ya, video TikTok yang Yudika pernah itu contoh dari bullying verbal. Jadi memang dipanggil dengan panggilan yang tidak bagus gitu ya. Terus nih masalah di kita suka manggil nama ayah, betul nggak? Betul.
Nah, bullying ini kan tadi sudah dikatakan tidak ada baik-baiknya ya. Berdampak sangat buruk. Ada dampak jangka pendek, ada panjang juga. Kalau jangka pendeknya isolasi sosial, itu kayak ada mengompol. Aja dia nggak mau ketemu sama orang lain, nggak mau, aku mah takut, misalkan aku mah izin gitu ya, pemalu gitu. Itu dampak bullying. Terus bisa punya gangguan tidur, insomnia, nggak bisa tidur, kepikiran terus apa yang diomongin teman-teman. Terus perubahan kebiasaan makan, jadi nggak nafsu makan, rendah diri, penghindaran sekolah. Makanya itu tuh kita nggak boleh keluar, atau misalkan berhari-hari nggak masuk. Pernah ada yang kayak gitu? Pernah tuh. Makanya dari sekarang di stop bullying, jangan ada lagi, supaya nggak ada teman-teman kita yang mau masuk sekolah karena bullying. Terus ada juga karena kan terlalu takut karena dibully tapi nggak bisa melawan, akhirnya ngompol gitu, itu juga bisa. Terus punya resiko penyakit lebih tinggi, bahkan ke fisik penyakitnya. Terus jangka panjangnya ini alhamdulillah menjalik ya, bisa sampai depresi kronis. Itu kayak pokoknya udah nggak sehat lagi mentalnya. Terus bisa sampai meningkatkan resiko bunuh diri. Kan gak mau ya, kayak kita jadi alhamdulillah menjalik, jadi pembunuh teman kita sendiri, nggak mau kan? Meskipun pemulihannya bukan fisik misalkan yang sampai menyakiti, tapi meskipun kita ngomong yang gak enak, itu bisa loh sampai menghancurkan mental orang lain. Terus sampai orangnya punya pikiran buat ya udahlah aku mengakhiri hidup aja. Jangan sampai kayak gitu. Makanya kita jaga diri kita untuk tidak membuli orang lain. Terus bisa ada punya gangguan cemas, gangguan stres, kesehatan yang memburuk, merusak diri sendiri gitu ya. Terus ada penyalahgunaan obat terlarang, dijauhi teman-teman dan lain-lain. Nah, enggak. Ini, ibu punya kertas. Kita ibaratkan kalau kertas ini adalah seseorang. Kalian diberi kesempatan di detik ini aja, menit ini aja, untuk membuli kertas ini. Apapun silakan kalian katakan ke dia. Letoy, letoy, jelek, jelek, Gepeng. apa lagi? Silakan bully dia aja itu, jangan bully dia. Ini dia. Apa abis? Karena bully dia. Hah? Cepet robek lagi, bully lagi. Hah? Ayo bully dia. Ini satu-satunya kesempatan kalian buat bully adalah membuli kertas ini. Ini bisa. Apa bencong? Mas bencong, bencong. Terus apa lagi? Sampah. Kamu sampah. Ini dia sanksinya udah dibully. Terus kalau udah dibully misalkan kalian sadar, minta maaf sama dia. Dia kembali lagi. Dia udah, kalian udah minta maaf sama dia. Tapi lihat keadaannya dia gimana. Apakah serapi sebelumnya? Tidak ya. Apakah dia baik-baik saja? Tidak. Kalian mungkin udah minta maaf. Dia juga udah memaafkan. Tapi lihat, ini tuh kayak mukanya, hatinya tuh udah risak pokoknya mah. Udah nggak tahu di mana bentuknya. Karena udah kelamaan dibully. Jadi dia udah nggak baik-baik aja ini sebenarnya, gitu ya. Jadi ini tuh contoh kalau kita tuh nggak boleh membuli orang lain, karena sekalipun kita minta maaf, orang itu nggak akan butuh lagi. Nah lalu apa sih yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi korban bullying? Mengembangkan diri dengan cara apa? Memperkuat lingkup pertemanan. Jadi ini jangan pilih-pilih teman. Kamu nggak mau temenan sama dia, berteman sama siapa saja. Kalau misalkan nyaman intinya nyaman, misalnya ini pasti setiap orang itu punya teman dekat. Ada yang kayak deket banget temennya, jadi kayak circle, itu nggak apa-apa sih. Tapi yang lain jangan dibedakan, yang lain juga sama-sama teman gitu. Terus membangun hubungan sosial yang bermakna. Bermainlah dengan baik, bermainlah dengan positif gitu ya.
digosipin sama dia gitu. Padahal kan udah benar. Gibah. Jadi nggak boleh menggosip ya. Terus kalian tuh harus bersikap sebaik-baiknya. Jadi gini, kalau kita adalah orang yang baik, orang lain nggak akan menghina kita, betul? Apa yang mau dihina dari orang baik? Apa yang mau dihina dari orang yang misalkan apa ya? Udah baik, pinter, ganteng, cantik gitu ya? Itu kan nggak ada bahan bulian orang lain. Jadi upgrade diri, perbaiki diri. Apalagi kalau kalian di sini kan punya cita-cita. Cita-citanya apa? Ada yang mau jadi guru? Jadi dua. Boleh loh. Ada yang mau jadi guru. Ada yang jadi poluan. Ada yang mau jadi atlet. Pokoknya banyak ya. Kejar pendidikan setinggi-tingginya. Gapai cita-cita kalian supaya tidak ada celah orang lain bisa membuli. Baru yang kedua, bagaimana jika kita menemukan tindakan bullying? Kalian biasanya kalau menemukan bullying gimanain? Didiemin ya. Nah, itu tuh mulai dari sekarang, coba hilangkan rasa ragu kalian untuk melapor. Itu kan gak baik ya. Mulai dari diri kita sendiri pertama, jangan jadi pembuli. Yang kedua, kalau ada tindakan bullying, kalian jangan takut untuk menyampaikan. Terus yang selanjutnya menemui pihak tertentu. Kalau di sekolah, kalian bisa sampaikan ke guru. Kalau di rumah, sampaikan ke orang tua. Kalau berhubungan sama organisasi masyarakat, sampaikan ke RT, RW gitu. Pokoknya mah, temukanlah siapa orang yang bisa mengendalikan itu gitu ya. Baru nanti sampaikan laporan dengan sebenarnya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi jangan cuma diam saja. Kalau kita diam saja, kita jadi salah satu yang menyetujui dong adanya tindakan bullying itu. Ini ada tontonan, bukan anak SD, tapi ini masih sesuai. Semoga suaranya kedengaran ya. SMA. Dia dipanggil apa katanya? Hitam. Satria Baja Hitam karena kulitnya hitam. Jadi kelasnya bangun
biar